Mbak Sinta, terima kasih pertanyaannya. Ada Kadek Sonia Krisdayanti yang akan nanti membawa satu topik membahas trilogi Jirah dari perspektif mindfulness, kemudian Jero Jemiwi yang akan juga membahas dari perspektif self-love Mulat Sarire. Dan tentu saja bukan saya yang akan mendampingi Anda. Saya mempunyai ikon Bali yang paling keren saat ini, yang tadi saya interview, saya paksa, saya undang untuk menjadi moderator. Jadi inilah dia, Charma Citrawati, jadi panggillah dia Citra. Orangnya cantik, pinter, jutaan menjadi ikon Wikipedia Wiki Bali saat ini. Oke, selamat datang Charma Citra. Ruang dan tempat saya saya serahkan kepada untuk membicarakan sesuatu yang luar biasa pada sore hari ini. Baik, saya merasa berbahagia sekali pada sore hari ini karena diberikan kesempatan untuk memandu acara yang keren, super keren ini. Jadi menghadirkan dua yang sangat luar biasa ya. Jadi sudah hadir bersama kita seperti yang sempat tadi Mbok Cok sudah sampaikan ya. Kita sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa, itu ada Mbok Sonia dan juga Jero Jemiwi ya. Jadi sebelum diskusi ini berjalan ya, jadi sebelum bincang serius antara Kadek Sonia Krisdayanti dan juga Jero Jemiwi ini ya dimulai, izinkan saya dulu untuk memperkenalkan kedua narasumber kita yang luar biasa, yang tentunya juga sebenarnya teman-teman sudah kenal, sangat kenal, ya, sangat familiar dengan kedua narasumber kita pada sore hari ini. Bacakan sebenarnya dari CV kedua narasumber kita, sangat luar biasa. Dan pada sore hari ini, nah, kedua narasumber kita ini mendapatkan sebuah tantangan untuk membicarakan dengan serius, santai, dan serius, ya, mengenai trilogi Jirah. Dan keduanya akan membawa kita ke dalam perspektif yang berbeda, tetapi nanti muaranya akan menjadi satu sebenarnya. Sama-sama bermuara menjadi satu mengenai kembali kesadaran ke dalam diri. Seperti itu mungkin ya, saya tidak tahu nanti akan seperti apa. Mbok Sonia dan Jero Jemiwi akan membicarakan trilogi Jirah. Teman-teman juga yang masih belum membaca trilogi Jirah, harus segera memesan karena ini adalah edisi terbatas. Trilogi Jirah ini ada 3 buku, Janda dari Jirah, kemudian Manggala Kalki, dan yang kedua Sirarung. Ini ada 3 buku yang memang akan dibahas pada sore hari ini. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya akan mengundang kedua narasumber kita. Pertama saya ingin menyapa dulu Jero Jemiwi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore Citra. Iya. Kena Rahayu Rahaja. Iya. Oh, cerahnya, pinky-pinky. Terima kasih. Kemudian Mbok Sonia, mana ini Mbok Sonia? Ya, halo Citra. Iya. Halo Mbok, wow. Cerah sekali Mbok, di belakang Singaraja lagi cerah ya Mbok ya? Iya. Cahaya matahari masuk ya. Iya, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita yang sudah bergabung. Baik, tidak berpanjang lebar lagi, saya akan memberikan kesempatan yang pertama kepada Mbok Jero Jemiwi dulu untuk memberikan pemaparannya mengenai trilogi Jirah dari perspektif self-love Mulat Sarire. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini sebenarnya ada beberapa poin ya. Sebelum Mbok Jero Jemiwi, saya akan memberikan sedikit bocoran mengenai apa sih sebenarnya apa sih yang akan dibahas gitu ya. Jadi mengenai self love, kemudian self Mulat Sarire itu seperti apa, dan dihubungkan dengan suara perempuan di kala pandemi ya, di saat ini ya, hari ini di dalam trilogi Jirah. Sangat penasaran tentunya teman-teman semua yang sudah hadir. Kita akan berikan waktu kepada Mbok Jero Jemiwi untuk mempresentasikan atau memaparkan yang sudah disiapkan selama kurang lebih 15 menit. Silahkan Mbok Jero. Matur suksema Citra. Wah, ternyata saya duluan, tapi kan Mbok Sonia duluan nih. Oh, deg-degan saya. Oh ya, memang saya pikir Mbok Jero saja duluan. Oh ya, baik-baik, terima kasih.
Pertama-tama terima kasih banyak Mbok Cok. Jadi selamat ini, waduh luar biasa. Hari yang sangat betul. Dan saya sudah melaksanakan kewajiban sejak pagi gitu. Mbok Cok juga kayaknya udah pakai DJ di sini ya. Jadi hari ini teman-teman ini sebetulnya membahas trilogi Jirah ini, waduh, ini beban sebetulnya buat saya ya, beban hati gitu. Karena saya mau ucapkan selamat sama Mbok Cok, sudah berhasil membuat saya termehek-mehek. Dan saya yakin bukan saya satu-satunya. Jadi teman-teman yang ada di sini boleh membuka Manggali Kalki. Karena hari ini ya, saya akan sedikit sharing pengalaman saya. Jadi pengalaman saya membaca Manggali Kalki, bagian dari trilogi Jirah ini, seperti apa, lalu saya hubungkan dengan apa yang sering kita dengar sebagai self-love, sebagai mulat sarira, perjalanan ke dalam diri. Atau saya menyebutnya supaya gaul gitu, karena biasanya kalau anak-anak muda itu suka pakai bahasa linggis gitu ya, jadi deep inner journey. Nah tadi sudah diceritakan oleh Citra, dan izin sharing slide. Kelihatan? Ya, sampun kelihatan. Sampun kelihatan. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan sekilas di awal, saya akan memilih dari 3 buku ini, saya pilih Manggali Kalki. Kenapa? Karena saya menemukan kalau dalam istilah psikologi itu ada transferan dan counter transferan. Jadi saya merasa seolah-olah saya terproyeksi, saya bercermin gitu kepada Manggali Kalki. Kemudian bukan hanya kisah alur, tetapi juga beberapa dialog mendalam yang bisa saya jadikan pemicu untuk saya kontemplasi. Di samping itu saya juga menemukan ada keterhubungan, ada banyak pesan, ada self-reminder yang sebetulnya ketika kita membaca, kita tidak hanya memasuki dunia yang diciptakan dengan begitu apik oleh Mbok Cok Sawitri. Seperti yang sudah kita tahu, karya beliau itu banyak ya, dan sudah tidak asing sebetulnya ketika kita melihat sosok Mbok Cok, kita tidak akan bisa lepas dari karya-karyanya tentang pembelaan dirah atau jirah. Nah, di sini ketika saya membaca ini, supaya saya tidak kemana-mana, saya akan lanjutkan seperti apa sih proses saya melakukan self-love mulat sarira dengan menggunakan Manggali Kalki, dengan menggunakan salah satu dari buku trilogi Jirah. Ternyata bisa ya? Oh ternyata bisa. Beberapa hari ini saya coba, saya ujikan ke diri saya, dan ada juga beberapa klien private, dan ternyata itu berhasil. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah memiliki buku ini juga bisa memperoleh bukan hanya keindahannya, tetapi manfaat untuk betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Saya akan mulai dari Sugre Pakulun. Ini adalah sebuah kata, 2 buah kata yang saya dari Batur. Jadi biasanya ketika kita memasuki sesuatu yang kita anggap itu berenergi gitu ya. Jadi everything is energy, kata Einstein, betul. Tetapi menurut saya pribadi, buku ini punya energi karena ada interaksi yang bisa saya rasakan. Dan sebetulnya pikiran kita, pemikiran kita, emosi kita juga adalah energi. Nanti di belakang kita akan membahas itu lebih mendalam. Nah, Sugre Pakulun ini saya sampaikan kepada Sang Yang Aksara, yang tentu tidak hanya dipelajari oleh Mbok Cok, dijadikan bahan penulisan di sini, karena pada Manggali Kalki ada banyak sekali aksara suci yang menurut saya itu sakral dan memiliki energi, dan ketika kita pahami tentu itu akan menjadi energi yang hidup, yang bisa menghidupkan daya kreativitas kita dan juga memiliki daya sembuh. Karena kalau berbicara self-love, itu tidak terlepas dari coaching dan healing. Ada proses emotional healing yang tadi disampaikan oleh Citra di awal. Saya menyampaikan Sugre Pakulun kepada energi suci yang ada dalam buku ini, dan mudah-mudahan teman-teman yang merasakan juga bisa mengapresiasi itu sebagai pintu pembuka kita. Semoga diizinkan, dibolehkan kita belajar lebih dalam dari apa yang sudah kita baca. Mungkin kemarin kita membaca, kita menemukannya hanya sebegitu. Nah, setelah kita mengapresiasi, barangkali kita menemukan makna yang lebih dalam.
Matur suksema Mbok Cok untuk karya indahnya, karya luar biasa, dan saya pilih Manggali Kalki untuk menjadi alat bantu saya menemui diri. Dan mudah-mudahan saya terus bisa aplikasikan untuk teman-teman yang lain. Karena di Self Love itu selain dengan journaling, kita juga ada healing dengan reading, dengan membaca. Ya, kenapa saya kok berani-berani menyatakan bahwa oh bisa ya Self Love Mulatsarjre dengan bantuan membaca Manggali? Bisa. Coba kita buka halaman 31, teman-teman. Ada satu kutipan yang saya ambil, saya tertarik kepada kalimat ini. Apa yang engkau cari sejauh usiamu? Ini Mbok Cok seolah-olah hadir ya, menjadi tokoh-tokoh yang ditokohkan. Tentu saya tidak akan ceritakan semua isinya, karena penemuan teman-teman ketika membaca akan berbeda dengan penemuan saya. Setiap orang akan menemukan apa yang dia cari, sesuai dengan kadar pencariannya, sesuai dengan kedalaman dia mengapresiasi apa yang dia cari. Jika kita hanya membaca untuk just for fun, maka kita akan mendapatkan fun-nya. Karena Mbok Cok merangkai kata sedemikian indah, yang saya tuh sampai klepek-klepek gitu loh. Jadi jiwa saya seperti dalam tanda kutip dirayu oleh keindahan itu. Jadi kalau kita melihat Dewi Saraswati sedemikian cantiknya, merayu setiap orang untuk belajar, nah saya merasakan itu pada Manggali Kalki. Lalu kembali lihat teman-teman, masih di halaman yang berdekatan ya. Saya setuju tadi di belakang panggung kita sempat ngobrol dengan Mbak Sonia. Mbak Sonia mengatakan bahwa ini gila nih buku ini, novel ini. Jadi dari satu halaman aja bisa lahir itu banyak disertasi. Saya setuju. Saya hari ini justru tidak akan membahas, mungkin tidak lebih dari 5 halaman yang saya bahas. Tetapi mari kita lihat apa yang bisa kita ambil dari hanya 5 halaman loh ya. Dan bayangkan ini ada ratusan halaman. Nah, teman-teman buka halaman 35. Kemana engkau mengikuti arah gerak waktu? Coba tarik nafas, coba kita jeda, coba kita berinteraksi dengan diri kita, masuk ke kesadaran yang lebih dalam, kontemplasi, lalu kita tanya diri kita, apa ya yang aku cari sejauh usiaku kini? Coba tarik nafas, tanya. Teman-teman yang bawa pulpen, yang bawa buku, boleh langsung praktek, langsung ditulis, apa yang aku cari? Pengetahuan kah? Lalu setelah ketemu pengetahuan, perubahan kah? Atau pencapaian kah? Atau ingin menggantikan kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik kah? Nah, di Self Love, Coaching Healing, Mulatsarjre, saya akrab berbicara dengan arah seperti itu, arahnya ke dalam. Jadi apa yang kita cari? Kemudian kemana engkau mengikuti arah gerak waktu? Itulah mengapa menurut saya dialognya saja bisa kita jadikan alat untuk kita kontemplasi dalam, ya. Dan ini jadi mengingatkan saya kepada seorang ilmuwan dan seorang psikolog dan juga penemu dari psikoanalisa. Itu Carl Gustav Jung, dia menyatakan ada satu quotes yang saya sangat suka. Saya sebetulnya merasa tertampar ketika beberapa tahun yang lalu saya berkenalan dengan quotes ini. Siapa melihat keluar, ia bermimpi. Dan siapa yang melihat ke dalam, ia baru tersadar, ia baru bangun. Coba kita kontemplasi. Di dalam rumah mungkin ada suami, istri, ada anak-anak, ada mertua, atau ada orang tua. Atau ada ipar. Bahkan yang keluarga besar ada lebih banyak lagi. Bukankah pernah ketika seorang istri contohnya ngambek sama suami karena cemburu, ya, suaminya habis anggaplah dulu ini ya ceritanya sebelum COVID, suaminya usai reuni SMA dengan teman-teman SMA, jadi si istri merasa cemburu karena otomatis dong ketemu dengan mantan pacar si suami. Lalu ketika si istri cemburu, akhirnya dia ngambek. Padahal emosi sebenarnya adalah cemburu, takut kehilangan, takut diduakan, takut didustai. Tetapi akhirnya dia menjadi marah-marah. Emosi di permukaan seolah itu adalah anger, kemarahan. Tetapi ternyata di kedalaman ketika kita kontemplasi, oh ternyata bukan. Itu bukan kemarahan, tetapi itu rasa takut, itu fear.
yang lahir menjadi anger. Nah, marah ke suami, bentak-bentak ke anak. Atau masaknya jadi nggak enak. Atau giliran lagi ada selisih paham dengan ipar. Tapi kita ngambeknya ke suami. Kita mengadunya, merajuknya ke suami. Sampai suami pusing gitu ya. Nggak cukup hanya mikirin kerja aja, sampai mikirin keluhan kita yang tidak ada habisnya. Kita mengeluh terus tanpa berpikir untuk menemukan solusi. Sehingga keluhan itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, mari kita lihat ketika membaca Manggalikaki, ternyata kita bisa melakukan self-reflection, refleksi diri, menemui diri kita, menemui emosi ringan maupun emosi dalam kita, menemui kebiasaan-kebiasaan kita. Lalu kita kalau ingin sadar, kita bisa. Walaupun tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi, Manggalikaki mengingatkan saya kepada quotes dari Carl Jung. Oleh karena itu, menurut saya, Manggalikaki adalah sebuah alat untuk menemui diri. Dan ini kita sebut sebagai deep inner journey. Teman-teman yang sudah punya, jangan sia-siakan. Ya, buku ini dalam tanda kutip sakti. Dia memiliki daya yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menuju tujuan kita. Nah, ngomong-ngomong tentang tujuan nih, ya. Ngomong-ngomong tentang tujuan, sebetulnya ini adalah ajakan indah ya, yang diberikan oleh Mbok melalui susunan kata-katanya yang indah, melalui deskripsi, narasinya yang sedemikian detail. Ada banyak sekali kata-kata yang saya ingat bahwa pohon dan bunga-bunga itu berebutan gitu ya. Jadi dilukiskan dengan, bahkan Mbok Cho ketika menceritakan rumput saja itu luar biasa. Jadi teman-teman sayang sekali kalau hanya membaca just for fun. Padahal ini bisa kita gunakan untuk meditatif, masuk lebih dalam. Dan ini ajakan indahnya. Tinggal kita memaknainya dan tinggal kita mengalaminya. Mengalami siapa? Mengalami dunia di dalam diri kita yang dipantulkan oleh kisah-kisah di dalam trilogi Jirah. Begitu. Citra, tolong ingatkan saya jika waktunya sudah habis ya. Nanti dipotong saja ya Citra ya. Siap. Oke. Jadi berikutnya teman-teman, mengapa saya berani menyatakan bahwa Manggalikaki bisa loh dipakai sebagai tool, sebagai alat untuk kita melakukan self-love mulat sarira, menemui diri. Tadi saya berbicara sedikit tentang tujuan. Teman-teman, ayo kita bertanya lebih dalam ke diri kita. Tadi kita bertanya apa yang kita cari, lalu pemanfaatan waktu kita, pemaknaan terhadap waktu yang tersisa. Saat ini masa pandemi, saya banyak kehilangan teman-teman yang masih muda. Terakhir kemarin, belum sebulan teman SMA saya meninggal. Dan masih muda, meninggalkan keluarga. Tentu miris ya. Jadi bukan hanya saya yang mengalami, kita semua mengalami. Artinya apa? Sebagai self-reminder bahwa waktu kita terbatas. Tetapi sering sekali kita lupa menetapkan tujuan untuk hidup. Sudahkah kita punya tujuan? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang? Atau sudahkah kita mengenali tujuan kita? Lalu kalau ditanya lebih dalam lagi, itu tujuan diri kita sendiri atau tujuan orang lain? Atau itu tujuan orang tua yang ditempelkan kepada kita lalu kita anggap itu sebagai tujuan hidup kita? Atau itu adalah standar yang ditetapkan oleh society, oleh masyarakat ini? Bahwa kamu umur sekian, kamu harus kuliah, selesai kuliah, kamu harus cari kerja, selesai cari kerja, kamu harus menikah, kamu harus bangun keluarga, kamu harus punya anak, lalu kamu menyekolahkan anak, dan seterusnya. Standar itukah kehidupan? Atau ada impact lain yang bisa kita lahirkan, kita ciptakan, seperti yang dilakukan oleh Mbok melalui karya-karya. Sehingga kelak ketika kita pulang, kita semua akan pulang ya pada waktunya nanti menghadap Yang Maha Pemilik, kita punya jejak enggak? Nah, saya sendiri personal saya sangat terinspirasi oleh Mbok ya, sehingga ini Sonia luar biasa ini sudah menulis gitu ya. Saya masih belajar menulis dan gagal terus loh Sonia. Saya harus mengakui itu, saya harus belajar dan belajar terus gitu. Jadi yuk kita tanya diri kita menetapkan tujuan hidup enggak?
Terus itu tujuan kita atau tujuan orang lain? Itu standar kita berani menetapkan standar kita atau kita mengadopsi mentah-mentah standar yang ditetapkan oleh society. Bukan lantas kita harus melakukan pemberontakan, bukan. Jika itu memang sudah align, sudah segaris, selaras, itu bagus sekali. Jika belum, nah itu biasanya tanda-tandanya kita psikosomatis. Psikosomatis itu kambuh, sudah diobati, kambuh lagi. Migren, kemudian bangun pagi nggak seger, ketika marah nggak bisa marah, dadanya yang sesek, terus terlalu banyak kita mengorbankan diri, mengorbankan kepentingan kita, ingin menjadi people pleaser, ya ingin menyenangkan orang lain supaya kita merasa nggak dijauhkan, nggak dijauhi dari pergaulan, atau bagaimana? Bisa kita refleksi ke dalam, bisa kita refleksi ke orang-orang terdekat. Karena kalau kita benar-benar sayang ke diri kita, kalau benar-benar self-love, tentu perubahan itu bisa kita lakukan dan arahnya menuju ke dalam. Nah, lanjut lagi, ini semua inspirasi dari Manggali Kalkil. Kita mau mencapai apa tujuan kita, perubahan atau pencapaian? Karena tentu berbeda. Nah, inilah mengapa saya sebut bahwa Manggali Kalkil itu bisa loh kita jadikan sebagai teman kita berjalan memasuki diri. Di Manggali Kalki pada halaman 35 dibuka lagi, ada dikisahkan tentang Waksirsa dan Mahesa. Jadi dua orang murid utama dari Kabikuan Cirah itu menemukan sebuah tujuan. Lalu di sana ada jarak dan juga ada peta. Nah, teman-teman baca supaya lebih detail, teman-teman yang sudah membawa ini langsung dibuka. Dan di situ, di self-love itu dikenal adanya goal dan GPS. Jadi ketika kita menetapkan sebuah tujuan, kita butuh peta. Kalau kita hanya tahu tujuannya, kita tidak bisa menentukan arah, kita mungkin tidak akan sampai. Oleh karena itu ada GPS. Dan Manggali Kalki ini bisa dijadikan GPS kalau mau mulat sarira. Ya. Kemudian juga diajak kita untuk sadar diri. Percaya diri itu bagus sekali, tapi sadar diri itu jauh lebih dalam rasanya dan lebih impactful untuk menghadirkan perubahan sekaligus pencapaian yang bermakna dalam hidup kita. Dan setidaknya itulah pengalaman ketika saya melayani para clients. Nah, kemudian dari Manggali Kalki ini kita bisa bertanya, di mana posisiku kini? Kalau aku punya tujuan, aku sudah tahu tujuanku menuju apa? Lalu jarak yang harus aku tempuh seberapa? Dan di mana posisiku kini? Ini tidak bisa terhindarkan ketika membaca Manggali Kalki, kita akan melakukan kontemplasi yang dalam. Karena tidak ada orang lain yang bisa kita tuntut, bisa kita tanyai kecuali diri kita sendiri. Dan di Manggali Kalki ada banyak sekali pengetahuan. Dan di situ juga ada gambar ketulusan itu seperti apa. Seperti yang digambarkan oleh Waksirsa dan Mahesa ini, dua sahabat ini. Dia memiliki pengetahuan dan ketulusan sehingga dia mampu berbicara, minta tolong kepada Gagak, antarkan aku gitu. Sehingga Gagak pun bisa mendapatkan frekuensi kita karena kita tulus. Jadi kan kita di Bali mengenal Buana Alit, Buana Agung. Sebetulnya kita begitu bisa linier, selaras, kita bisa tuh ngobrol sama tanaman, sama apa. Dan itu kan Bocok sudah banyak menceritakan tuh di Tantri Perempuan yang Berbicara atau perempuan yang bercerita. Kemudian kalau kita memiliki pengetahuan yang cukup dan dibekali ketulusan, kita bisa loh berserah. Karena dalam keberserahan itulah terletak power yang sesungguhnya. Jadi the power within itu terletak pada keberserahan. Dan itu dilukiskan loh oleh Bocok pada halaman 35. Saya buka halaman 35, saya bacakan ya. Ucapkan Dharani. Keduanya berpasrah kepada anugerah Durga Berawi, menyampaikan permohonan maaf dan memohon bimbingan. Kalau kita membutuhkan bimbingan, jangan lupa, kita makhluk berdebu. Jadi selalu meminta maaf itu adalah pintu gerbang kita masuk ke diri. Karena kitalah yang paling sering membuli diri kita, meragukan diri kita, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga kita tidak pernah merasa cukup. Padahal kita cukup sesuai dengan standar kita. Lalu saya lanjutkan kalimatnya, memusatkan hati pada ketakberdayaan. Tuh bayangkan. Bocok tuh menyusun kata-katanya itu menurut saya itu nohok ke jantung.
Tidak hanya kepada kekuatan, kepada tujuan, kita bisa berfokus bahkan kepada ketidakberdayaan. Kita bisa transformasi, kita bisa ubah itu dengan keberserahan yang maha tinggi, justru kita akan memperoleh. Justru seperti gampangnya begini, ketika kita menggenggam, ketika tangan kanan saya menggenggam, saya tidak akan bisa meraih apa yang diberikan oleh semesta, misalnya gelas ini. Karena saya menggenggam, saya takut kehilangan. Takut. Tetapi ketika saya berserah, saya melepas ketakutan saya bisa meraihnya. Kurang lebih begitulah gambaran yang saya dapatkan ketika saya membaca Manggali Kalki. Lalu apakah sampai di situ saja? Ya, ternyata tidak. Dalam self-love, itulah proses yang tadi saya ceritakan sepintas, itulah proses self-talk, ngobrol ke dalam. Mungkin kita di Bali dikenal Munabrata. Ketika kita diam, keluar, sebetulnya kita berbincang banyak di dalam. Dan itulah inner work, itulah pekerjaan yang seharusnya kita lakukan dan kita utamakan. Kita bertemu dan mengevaluasi values kita, beliefs kita, nilai-nilai hidup, keyakinan hidup, sehingga kita bisa menggabungkan kecerdasan IQ, EQ, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, supaya kita bertemu kecerdasan yang paling dalam menurut saya, yaitu spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Dan itulah keberserahan itu sendiri. Dari situlah kita sebetulnya di self-love hanya punya 2 syarat kok. Jujur dan berani. Dan di Manggali Kalki itu sudah diceritakan. Dan ada banyak sekali, mungkin waktunya sudah sisa sedikit, jadi saya akan lampaui. Ada banyak sekali kata-kata, lalu bagaimana caranya? Akhirnya saya belajar menulis nih ceritanya. Ya, jadi saya punya satu self-talk yang ingin saya bagi ke teman-teman. Bila kau membaca Manggali Kalki, izinkan dirimu bila tiba-tiba terhenti, jeda, hanya untuk memahami desakan hati. Saat matamu tertikam satu kata, juga bayangan ingatan yang menyertainya. Atau sekedar menarik nafas, menjemput lega, menyeka air mata. Karena itulah yang terjadi sama saya. Kenapa bisa? Karena ada self-talk yang terjadi. Kenapa bisa sampai sebegitunya termehe-mehe? Karena sedang bertemu saya, pikiran sadar saya dengan pikiran bawah sadar saya. Lalu apa itu pikiran bawah sadar? Kita akan lihat. Tapi sebelum itu, saya tanya Citra dulu, waktunya sisa berapa menit, Citra? Ya, masih, Mbak, lagi sekitar 7 menit. Oke, terima kasih. Berarti kira-kira cukup waktunya. Teman-teman yang masih punya ballpoint, di samping tadi itu bayangkan tuh saya baru membahas halaman 31 dan 35 loh ya. Nanti teman-teman bahas dengan self-talk-nya, lakukan mulat sarira, lakukan self-love, teman-teman pasti akan menemukan banyak sekali self-talk yang menguatkan kita dari dalam, yang bisa kita jadikan alat untuk kita menuju tujuan kita. Sebelumnya kita kenali dulu, itu tujuan kita atau tujuan orang lain. Ya, oke. Proses mengenali diri, mengalami diri. Karena kalau kenal aja nggak cukup. Manggali Kalki membuat saya mengalami diri saya. Karena ada kisah yang cukup mirip ya. Manggali Kalki itu anaknya pendiam, tapi kalau dia dibikin marah, dia dahsyat. Dan umur 10 tahun, dia itu membantai habis pasukan ya. Karena hampir menjambak rambutnya dia. Jadi berbicara tentang suara perempuan di masa pandemi, sering sekali loh kita sebagai perempuan itu merasa bahwa kita tidak berhak bicara. Atau ketika kita berbicara, kita merasa kualitas pembicaraan kita kurang penting. Atau setidak-tidaknya kita merasa diri kita kurang penting, sehingga kita tidak pernah menjadikan diri kita sesuatu yang kita perlu perhatikan. Misalnya kalau seorang perempuan di dalam rumah sudah tidak asing lagi, kalau dia punya budget 1 juta supaya cukup misalnya 10 hari gitu 100.000 sehari, kalau misalnya dia lagi pengen apa, yang penting anaknya bisa makan aja, yang penting anaknya bisa jajan. Jadi kadang si perempuan ini dia menelan ludah berkali-kali, dan itu tidak hanya dilakukan sebulan 2 bulan, itu biasanya sejak jadi istri, sejak jadi ibu, yaitu berkorban terus, dan apakah itu salah? Enggak. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita memberi makna. Kita ada masa-masa ups, ada masa-masa down. Ketika kita down,
petiklah ingatan di masa lalu bahwa ada loh barangkali hal-hal kecil, hal-hal baik yang pernah kita lakukan, dan itu bisa jadi penghiburan diri. Bukan penghiburan diri yang buta, tetapi itu sebuah apresiasi. Sehingga kita tidak mencari apresiasi keluar, kita tidak butuh dipuji oleh orang lain karena kita sudah merasa cukup. I am enough. Saya cukup untuk standar saya. Saya membandingkan diri saya dengan diri saya yang kemarin, yang hari ini, yang akan datang. Tidak diri saya dengan tetangga, tidak dengan siapa. Misalnya seperti itu. Karena kalau kita membandingkan keluar, seperti kata Carl Jung, kita hanya akan bermimpi. Ya, jadi sebetulnya dari mana sih iri hati, dengki, lalu kehidupan materialistis tanpa batas, bahkan hilang arah itu berasal adalah dari inner child. Inner child itu apa? Silakan cari di internet. Teman-teman yang tertarik boleh nanti ya private bersama saya, kita akan bedah inner child. Di sini ada inner child-nya Manggali. Umur 10 tahun dia udah bisa membantai, ya. Karena ada kesalahan yang dilakukan oleh si para pasukan ini. Tetapi dari sikap heroik Manggali, karena kurangnya komunikasi ibu dan anak ini, sehingga disalahpahamilah waktu itu. Sehingga terluka hati Manggali di usia kecil oleh kata-kata ibundanya sendiri. Lihat, yang melukai kita bukanlah orang jauh. Kadang itu adalah ketidaksengajaan dari orang-orang yang paling mencintai kita. Mereka yang paling mencintai kita, yang paling rawan sering melukai kita. Dan mereka yang kita cintai adalah yang paling rawan, yang sering kita lukai tanpa kita sadari. Lalu dihukumlah Manggali, dikirim ke sebuah perguruan, tetapi ada banyak sekali hikmah di masa depan. Ya, di masa depan. Saya tidak akan ceritakan, teman-teman baca sendiri. Kalau nggak gitu nanti nggak baca gitu kan. Jadi inner child ketika kita bisa atasi, dia akan menjadi kekuatan dahsyat. Karena itu adalah kejujuran, ketulusan, pengetahuan, keberserahan, dan bonding luar biasa kita dengan orang tua kita. Kalau di Manggali Kalki, itu adalah bonding dari guru ibu dengan Manggali. Sebagai putrinya, sebagai muridnya. Ya, oke. Sedikit tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, ini saya pinjam kata-katanya Mbok Cok. Mbok Cok beberapa belakangan ini sering gitu ya bercerita gitu di salah satu seminar kemarin tentang daya budi dan budidaya. Nanti teman-teman harus tanya itu Mbok Cok apa yang dimaksud dengan daya budi dan budidaya. Nah, menurut saya inilah daya budinya Bu Cok yang bisa kita pakai dan ini bisa dipakai oleh generasi berikutnya bahkan. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Ini adalah theory of the mind. Ini adalah teori, bukan kata-kata saya. Ini teori dari para pemikir dunia, para psikolog, para penemu. Ada Sigmund Freud, ada Carl Jung, ada pemikir-pemikir lainnya ya. Yang kurang lebih gitu disederhanakan, ini loh pikiran sadar kita, apa yang terlihat, what people see, apa perilaku yang dilihat oleh orang. Oh, dia judes, dia pemarah, dulu dia enggak gitu. Oh, ternyata setelah di backtrack, dicek, oh ternyata umur 17 tahun dia ditinggal sama pacar, kekasih yang paling dia sayangi. Sehingga dari dulu dia periang, menjadilah dia pendiam, lalu dia jadi jutek. Itu behavior yang dilihat oleh orang. Yang nggak bisa dilihat adalah kedalamannya. Film Titanic, kenapa kapal Titanic jatuh adalah karena meremehkan sesuatu yang kecil yang tampak di atas. Dan kita sering melakukan itu. Dan di Manggali Kalki itu disebutkan bahwa kita abai kepada hal kecil, nanti ada. Yang di bawah, yang saya sebutkan tadi, values kita, beliefs kita, apa yang kita yakini, yang belum tentu benar, tapi kita yakini. Apa yang kita yakini, itulah yang hidup nyata di dalam dunia diri kita, dalam diri kita, dalam buana alit. Sehingga itu menentukan bagaimana behavior kita ke dunia luar. Values kita juga begitu, dari siapa kita adopsi. Oh, dulu nggak pernah bohong, tapi begitu berteman dengan si ABC, akhirnya bisa bohong. Nah, dari siapa kita belajar hal pertama kali? Belajar bohong pertama kali dari siapa? Belajar marah-marah dari siapa? Gitu. Belajar curang dari siapa? Itu kita yang tahu.
Lalu inilah yang namanya world view, dan ini hidden, ini nggak bisa dilihat oleh orang. Bahkan kita sendiri pun kalau kita nggak masuki dengan self-love mulat sarira, itu nggak bisa, nggak ketemu. Jadi bagaimana tekniknya? Ada tekniknya. Nanti teman-teman bisa ngobrol di belakang bersama saya ya. Lebih jauh ada namanya defense mechanism. Inilah yang sering, aduh aku mau berhenti marah-marah, tapi begitu ada pemicunya lagi, akhirnya marah-marah lagi. Ada perlindungan diri. Nanti baca lagi ya, teman-teman, isinya pikiran sadar itu ini, isinya pikiran bawah sadar itu ini. Ada emosi di situ. Oh, pantesan kalau orang pinter pun bisa emosian. Iya, kalau orang pinter tuh di sini dia misalnya logik, analitik, tetapi yang namanya emosi itu semua orang punya dan itu sehat. Kalau kita bisa mengekspresikannya dengan sehat, tidak kita repress. Kalau repress jadilah psikosomatis, badannya yang sakit, jadi mah, jadi migrain, jadi segala macam, jadi perilaku atau jadi tindakan yang salah ya, yang tidak kita inginkan, tetapi kita melakukannya berulang-ulang dan jadi pola, dan itu berbahaya. Diperhatikan, itu kekuatannya 90%, dan kekuatan pikiran sadar itu hanya 10%. Teman-teman, ini video lengkapnya ada di YouTube channel Self Love Bali. Kemarin saya sharing di Ikapri ya, bisa ditonton di situ karena waktunya pasti sudah habis ini ya. Lalu banyak banget penjelasannya, cara praktiknya gimana. Cara praktiknya udah baca aja gitu. Dan kalau ada waktu saya share, pertama itu terjadi antara kita dengan diri kita. Si pikiran sadar, si pikiran bawah sadar, si logika dan perasaan. Nah, ketika itu selaras, maka perilaku kita, behavior kita, pola-pola karya itu akan selaras dengan apa yang kita niatkan sebagai tujuan kita di awal. Jadi itu sebagai kesimpulan dari saya, dan ini ada beberapa, teman-teman boleh dibuka halaman 39. Ini dari beberapa halaman aja segini banyak loh yang bisa saya sharing gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan rugi banget kalau membaca just for fun. Gunakanlah trilogi Jirah ini sebagai meditasi mendalam. Hanya aku dan diriku. Aku berdamai dengan diriku, dan itu ternyata bisa dilakukan. Selamat melakukannya, mudah-mudahan terinspirasi. Mbok Cok Sawitri, selamat sekali lagi, karyanya luar biasa. Dan kalau teman-teman ada yang mau memesan, itu bisa ke call center Self Love Bali ya, nomornya sudah sering dibacakan, nanti bisa di-sharing juga. Dan ini ada beberapa kesimpulan yang saya nggak perlu bacakan, jadi baca. Citra, suksema. Oke, wah. Luar biasa, Mbok Jero, merasakan healing bener-bener ya, merasa healing bener-bener. Penjelasan Mbok Jero tadi memang sangat bisa kita tangkap sebagai sebuah pembelajaran juga. Ternyata membaca, saya menangkap satu poin penting ya, dan beberapa kali Mbok Jero katakan jangan membaca itu just for fun aja gitu kan. Jadi ayo coba lebih dalam lagi, tidak usah melakukan kritik terlebih dahulu, tetapi ingin mendapatkan apa dari buku ini gitu. Karena buku ini seperti yang tadi Mbok Jero katakan memiliki sebuah energi ya, memiliki sebuah energi. Jadi ketika kita membaca, saya membaca akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan Mbok Jero yang tadi dikutip ya, sedikit sekali yang dikutip. Dan saya ingin mengutip satu bagian yang menurut saya favorit saya sih di Manggala Kalki. Sebenarnya buku-bukunya Mbok Cok sudah saya lipat-lipat semua ya. Ada banyak sekali bagian yang saya dapatkan ya. Saya sudah self-talk ya dengan buku ini. Jadi bagian di Manggala Kalki yang saya suka adalah di bagian 9 di halaman 74. Saya akan bacakan sedikit. Mereka yang takut kebenaran akan mengira dapat sembunyi dari kejujuran hatinya sendiri. Mereka mengira dapat bersembunyi pada ajaran-ajaran suci, lalu mengutip baitnya seperti mengucapkan nyanyian syahdu berkali-kali hingga mengira itulah pembenaran. Menjadikan itu keyakinan, hingga kejujuran takut ada di hatinya. Itulah neraka hidup yang disebut sebagai janji surga. Itulah yang sering dibanggakan sebagai pencapaian suci. Nah, ini adalah sebuah pembuka dari bagian 9 di Manggala Kalki ya, yang merupakan menyadarkan bahwa tiba-tiba dia merasa bahwa aku tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya setelah selama ini melakukan sesuatu. Dan saya juga setelah mendengarkan Mbok Jero tadi merasa
oh saya nggak tahu apa-apa nih, ternyata banyak banget saya belajar hal-hal baru gitu ya. Luar biasa sekali, terima kasih Mbak Jero Jemiwi untuk penjelasannya, untuk semua hal ya mengenai self love Mulatsarira ini. Jadi sangat tertarik sekali mengenai bagaimana kita harus mulai sebenarnya mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi untuk mencapai ya, pencapaian apa sih sebenarnya yang ingin kita capai. Oke, untuk pembicara kita yang kedua itu Mbak Sonia Piskayanti. Sudah siap sekali sepertinya Mbak Sonia. Saya sempat beberapa kali berdiskusi dengan Mbak Sonia sebelum acara ini dimulai ya. Jadi ini juga sesuatu hal yang baru, pendekatan yang baru menurut saya pribadi dari mindfulness. Jadi saya mencoba mencari-cari sedikit apa sih mindfulness ini gitu kan. Karena Mbak Sonia memang getol sekali beberapa waktu ini untuk membicarakan mengenai mindfulness. Jadi ternyata mindfulness ini memang sedang populer sekali juga menjadi sebuah pendekatan selain diaplikasikan selain kognitif behavior untuk terapi juga ya, untuk terapi kognitif behavior. Jadi mindfulness juga ini sedang sangat populer dilakukan. Jadi penekanannya mindfulness ini adalah pada kesadaran ya. Jadi pada kesadaran untuk menjadi sadar sepenuhnya. Jadi sadarnya in present, jadi yang sekarang, jadi tidak di masa lalu ataupun tidak di masa yang akan datang begitu. Dan kalau teman-teman yang sudah memiliki buku Janda dari Jirah ya, yang sudah membaca, pasti mampu untuk menangkap kesadaran yang seperti apa sebenarnya yang ada pada buku ini, yang bisa kita ambil sebenarnya untuk bisa kita self talk bersama di sini gitu. Jadi ada banyak, saya senang sekali dengan salah satu percakapan antara Ratna Mangali dengan Rangda Ingjirah ya. Jadi pada halaman 31, jadi di sini ada percakapan, tak ada yang patut dihindari bagi yang berjalan di kesadaran, anak-anakku. Suka duka akan selalu kita nikmati. Jadi jangan menghindari kesedihan, apalagi menolaknya. Kematian, kehilangan, hianat, dan berbagai dusta yang membuatmu luka hati, hadapilah dengan kesadaran. Nah, sekarang Mbak Sonia ini akan membahas mengenai mindfulness. Jadi saya sudah tidak sabar sebenarnya. Swastiastu Mbak Sonia. Astu. Iya, kutipan favoritku loh, Mbak. Iya. Kutipan Janda di Jirah yang ya aku pikir memang ada sangat berhubungan dengan mindfulness ya di bagian Janda dari Jirah ini. Kalau tadi Mangali Kalki yang berhubungan dengan self love Mulatsarira, dan sekarang mungkin di Janda dari Jirah atau yang lainnya mungkin Mbak akan kupas tuntas di sini. Saya sudah sangat tidak sabar. Mbak Sonia, saya berikan waktu kurang lebih sama ya, 15-20 menit, karena tadi saya cukup termehek-mehek juga dengan Mbak Jero Jemiwi, jadi saya selalu berikan waktu lebih molor lagi, mungkin kita bisa diskusi lebih banyak setelah ini. Silakan Mbak Sonia. Oke, terima kasih. Sudah bisa dilihat ya? Ampun Mbak, sudah. Oke. Saya ingin mengawali pemaparan saya hari ini itu dengan sebuah kutipan dari bagian 4 Janda dari Jirah ya. Itu tepat sekali mungkin menggambarkan kita mau kemana gitu ya. Apa yang mesti dihindarkan dalam hidup? Ada yang tak terhindarkan dan ada yang menghindar tanpa kita hindari. Ya. Nah, salah satu yang sore hari ini terjadi itu adalah tidak terhindarkan menurut saya. Jadi pertemuan kita hari ini, pertemuan dengan Jero Jemiwi, Mbok Cok Sawitri dan Citra, dan juga audiens lain yang sore hari ini meluangkan waktu untuk mendengarkan kita berdiskusi adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Itu semesta sudah merancangnya dengan sedemikian rupa. Saya belajar banyak juga tadi dari Jero Jemiwi bahwa kita semua punya tujuan, dan bahwa kita berkumpul pada sore hari ini seperti punya tujuan yang sama, meluangkan waktu untuk mendengar tentang perspektif tentang trilogi Jirah. Saya sendiri seperti yang saya bilang sangat terpesona dengan karya ini, dan bahkan karya ini menurut saya
satu halaman pun itu akan bisa melahirkan analisis yang sangat kompleks gitu ya. Tetapi sekarang saya akan batasi dengan perspektif mindfulness dan reader response theory supaya lebih mengkhusus begitu ya. Baik, saya akan mulai. Menurut saya pribadi, trilogi Jirah itu adalah sebuah pencapaian estetika diri, sebuah produk mindfulness. Jadi kenapa saya katakan sebagai produk mindfulness? Karena produk mindfulness itu adalah produk yang menghasilkan pemikiran yang mindful juga at the end gitu. Mindfulness itu di sini adalah mindfulness di dalam diri dan jiwa, mindfulness dalam perspektif, mindfulness dalam perayaan kemungkinan estetika, mindfulness dalam semesta penciptaan, dan mindfulness dalam refleksi. Nah, itu semua di dalam trilogi Jirah, Mbok Cok merangkai mindfulness itu dalam estetika yang sangat tinggi, di mana kita sendiri menyadari bahwa membaca saja itu tidak cukup dengan hanya kata per kata, tetapi kita harus melibatkan semuanya sebagai satu entitas yang hidup. Ya, so tidak hanya sebagai kata-kata yang datang dan pergi begitu saja, tetapi entitas ini adalah entitas yang hidup, ekosistem yang berbicara, ekosistem yang memiliki jiwa, ekosistem yang pada akhirnya kita harus menyadari ini adalah sebuah produk mindfulness. Karena ekosistem yang dibicarakan itu bukan ekosistem yang mati, tetapi ekosistem yang setiap unsurnya itu juga mindful. Ya, seperti itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa trilogi Jirah ini, ketiganya ini adalah sebuah pencapaian estetika diri, sebuah produk mindfulness. Dan tentunya Mbak Cak Sawitri sudah melakukan proses mindfulness ini sangat panjang sehingga bisa mencapai produk mindfulness yang sedemikian indah ini. Sehingga apa yang kita baca itu adalah sebuah estetika yang merupakan entitas yang hidup, ekosistem yang hidup. Nah, mindfulness dalam karya trilogi Jirah ini adalah journey to within. So, journey to within atau yang bisa dibilang juga inward journey. So, itu adalah perjalanan ke dalam. Ya, seperti tadi mungkin sempat dikatakan, kalau kita hanya terpesona dari luar, mungkin kita hanya menyukai luarnya, tetapi begitu kita masuk ke dalam, kita lebih terpesona lagi dengan apa yang ada di dalam kita. Semesta yang luas tak terbatas, itu ada ternyata di dalam diri kita. Di mana di sana ada unlimited imaginations, ada open thoughts and feelings, ada flexibility of points of view, philosophy of feminism and ecology, dan ada inner peace. Di sini saya sangat menyadari ketika membuka halaman demi halaman karya Mbok Cok ini, kita menghadapi unlimited imagination. Unlimited imagination ini dalam hal bagaimana semesta kecil itu diceritakan memiliki peran di dalam menentukan kemanusiaan gitu. Jadi kemanusiaan kita itu tidak hanya ditentukan oleh si manusia ini saja, tetapi ditentukan oleh semesta yang bergerak di sekelilingnya. Jadi tidak hadir sebagai persona saja gitu, tidak hadir sebagai personifikasi atau metafora saja, tetapi dia memang hidup dan memberi makna. Jadi rumput, kemudian daun-daun, lumut-lumut, kemudian binatang-binatang kecil, semua hadir tidak hanya sebagai tempelan, tetapi mereka hadir memberi kesaksian terhadap apa yang terjadi. Dan itu memperkuat kemanusiaan yang ada di dalam trilogi Jirah ini. Kemudian di situ juga ada flexibility of point of view. Bagaimana misalnya sebuah pohon kepah, pohon kepuh, dan pohon salam gitu misalnya, memiliki perspektif sendiri terhadap jalinan cerita, jalinan plot yang terjadi di Jirah. Seperti mereka memiliki suara, ya, bahwa suara itu tidak hanya datang dari manusia, tetapi suara itu juga datang dari alam dan betul-betul nyambung konteksnya. Tidak hanya sekedar bahwa mereka ada di sana, sekedar ada, tetapi mereka menyuarakan perspektifnya. Nah, di sini kemudian mindfulness, filosofi mindfulness adalah menerima perspektif baru.
Jadi perspektif baru di dalam mindfulness itu dirayakan, dihargai, didudukkan dengan terhormat gitu. Karena setiap point of view itu berharga, setiap point of view itu menghasilkan sebuah pandangan yang berbeda. Sehingga perayaan hal-hal baru, perayaan point of view yang baru itu adalah salah satu ciri mindfulness. Kemudian juga tentu ada filosofi feminisme dan ekologi seperti yang saya tadi sampaikan. Alam itu didekati dengan cara feminis ya, didekati dengan pendekatan seorang ibu gitu. Bagaimana ibu memperlakukan alam, bagaimana ibu menyayangi alam, dan keindahan-keindahan itu dijaga dan dipelihara sedemikian ketatnya di trilogi Jirah ini. Yang kemudian at the end itu menghasilkan inner peace yang sangat mendalam dan tidak meskipun ini tentang perang ya, tetapi bagi saya ini justru menimbulkan inner peace. Inner peace itu kedamaian yang diperoleh dari dalam. Jadi itu yang saya amati. Nah, ketika kita bicara tentang mindfulness, saya akan memakai pendekatan Langerian mindfulness karena di dalam mindfulness itu ada banyak pendekatan ya. Ada misalnya John Kabat-Zinn, kemudian ada Ellen J. Langer, tetapi yang dalam konteks pendidikan bahasa, nah ini saya harus persempit lagi nih karena di dalam dunia mindfulness itu banyak sekali juga turunan teori dan sebagainya, tetapi saya ingin spesifik memakai teorinya Langer ya, Ellen J. Langer. Sebenarnya beliau adalah pakar psikologi dari Harvard University ya, dia menilai bahwa seseorang itu kesuksesannya salah satunya ditentukan dari psikologisnya, dan mungkin nyambung dengan self love tadi bahwa psikologi, emosi, dan ketahanan mental seseorang itu sangat menentukan bagaimana kedepannya orang itu bertahan di dunia ini ya. Dan Langer ini berasal dari psikologi awalnya di Harvard, kemudian menemukan bahwa teori psikologi ini sangat bisa diaplikasikan di dalam berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan bidang-bidang yang lain seperti seni budaya tentu saja. Jadi sekarang ilmu dari Langer ini sangat banyak digunakan di pendidikan dan disebut stream Langerian mindfulness. Yang ciri-cirinya adalah open to new things, novel distinction, itu mengamati perbedaan yang baru gitu ya, mengamati sesuatu yang baru di setiap situasi atau konteks. Kemudian flexibility, bersifat fleksibel, multi perspektif, and non judgmental. Nah, ini yang sebenarnya di dalam trilogi Jirah ini saya temukan hampir semua indikator pendekatan mindfulness, Langerian mindfulness ini di trilogi Jirah ini. Misalnya open to new things, seperti yang tadi saya bilang bahwa semesta diberi ruang bicara yang sangat maksimal ya di trilogi Jirah ini, bahwa semesta berbicara, suara-suara alam didengarkan secara terbuka, dan ini kemudian membuka novel distinction. Novel distinction ini adalah sesuatu yang baru, bahwa benda-benda di sekeliling kita itu yang biasanya hanya sebagai tempelan atau sebagai setting belaka, sekarang juga turut mengambil peran di dalam sebuah novel. Nah, flexibility ini juga kita dapat lihat dari bagaimana Bokco mengemukakan sebuah konflik dari perspektif banyak karakter. Seperti itu. Jadi karakter itu tidak berbicara sendiri tentang siapa dia, tetapi karakter lain yang memberikan perspektifnya, menceritakan perspektifnya tentang karakter tersebut. Nah, biasanya kalau di karya sastra itu karakternya bercerita sendiri ya, tetapi di sini lebih banyak orang lain yang menceritakan si karakter itu, atau perspektif orang lain yang digarap dengan sangat serius oleh Bokco. Artinya bahwa fleksibilitas penceritaan itu sangat terbuka di sini, seperti itu ya. Kemudian di sini ada multi perspektif, bagaimana misalnya mencermati sebuah filosofi kemanusiaan misalnya, kemudian filosofi cinta, apa itu cinta, dan apa itu duka, apa itu luka, apa itu duka, apa itu luka, apa itu cinta, itu dibuka dari berbagai perspektif. Tidak ada sebenarnya di sini di trilogi Jirah ini tidak ada hitam dan putih, ya.
semuanya punya warna. Mengapa misalnya Airlangga berperilaku seperti demikian, kenapa Narotama berperilaku seperti demikian, karakter-karakter itu semua diceritakan secara multi perspektif, sehingga karakter-karakter di sini tidak bersifat tidak bersifat judgmental atau menghakimi, tetapi mereka non judgmental, ya, tidak ada penghakiman yang bahwa ini begini gitu, tidak ada sesuatu yang sangat merupakan penghakiman begitu. Bahkan menurut saya sebenarnya buku Mbok Cho ini membuka sebuah teori-teori baru tentang sejarah yang kita kenal selama ini. Terus terang saya juga belajar sejarah, membaca-baca banyak tentang apa yang terjadi saat itu, dan saya ingin mengatakan bahwa trilogi Jirah ini juga counter atau verification terhadap sejarah yang pernah terjadi. Ini dalam filsafat bahasa ada namanya verification theory, bahwa tidak ada teori yang betul-betul benar, ya, sebelum ada teori baru yang muncul. Nah, salah satu versi teori sejarah yang kemudian memberi kita flexibility of multi perspektif ini adalah trilogi Jirah. Ya. Nah, mindfulness itu sebenarnya apa sih, ya? Barangkali tadi Jero Jemiwi sudah memaparkan bahwa ketika kita berbicara tentang mindfulness gitu ya, kalau tadi mungkin konteksnya self talk, self love gitu ya. Jadi di sini mindfulness itu adalah sebuah kondisi tenang, stabil, terarah dan damai. Sebenarnya mindfulness itu menurut saya, menurut pengalaman saya itu kuncinya adalah nafas. Terus terang saya juga mengalami pengalaman duka beberapa waktu lalu. Saya ditinggal ayah saya tercinta, dan saya juga perlu latihan cukup banyak untuk menjadi mindfulness dalam kondisi mindfulness yang saya meskipun secara teori sudah sering membaca, tetapi ternyata ketika itu terjadi kedukaan yang sedemikian rupa itu sangat luar biasa sulit. Dan Mbok Cho ada juga di situ ketika saya mengalami proses itu. Mbok Cho memberikan semacam terapi dan sebagainya juga ya, melalui WA, sehingga kita benar-benar saling menguatkan. Nah, jadi mindfulness itu adalah kuncinya adalah kita kondisinya tenang, stabil, terarah dan damai, dan kita menyadari siapa diri kita. Ya, itu tadi dikatakan oleh Jero Jemiwi, sadar diri itu lebih penting daripada tahu diri, kalau nggak salah ya, tahu diri. Jadi lebih penting itu adalah sadar diri gitu. Nah, ketika itu saya mengalami sebuah gap karena sebelumnya tidak pernah mengalami kedukaan yang begitu dalam. Kemudian tiba-tiba ada kedukaan yang begitu dalam, sehingga saya memang betul-betul menjalani praktik mindfulness seperti yang saya baca. Jadi sekarang sudah mulai tenang, stabil, ya. Dan ini adalah kondisi psikologis di mana seseorang menerima pengetahuan itu dan mencermati pengetahuan itu dari perspektif yang berbeda, lalu menemukan perspektif baru. Nah, terus terang juga selain bahwa saya menjalankan praktik itu, saya juga membaca banyak sekali buku, dan salah satunya juga buku yang saya baca adalah Tibetan Book of Living and Dying. Itu juga bagus sekali, bagaimana kita menerima kematian adalah bagian dari sebuah perjalanan yang akan dialami oleh semua orang, dan itu semacam berganti imajinasi atau berganti dunia gitu, seperti itu. Nah, di situ saya belajar fleksibel dan tidak menghakimi kematian itu seperti apa gitu. Nah, kemudian lebih produktif dan positif. Nah, mindfulness dalam karya sastra trilogi Jirah ini itu adalah lahir dari proses mindfulness yang mendalam, bahwa Mbok Cho tidak mungkin melahirkan ini tanpa refleksi dan kontemplasi yang mendalam, dan tentunya riset ya. Nah, ini yang paling penting, risetnya juga saya yakin ini bertahun-tahun, kemudian dirangkum dengan keindahan estetika bahasa yang luar biasa, sehingga di sini kita dapat lihat bahwa kata-kata itu hadir lahir dan memberi kesan sihir gitu ya, hadir lahir sihir gitu. Jadi kelahirannya ini betul-betul dikemas sedemikian rupa, bahkan
tidak ada kata-kata yang terbuang, kata-katanya sangat padat, dan tidak ada yang terkesan sekedar seperti itu ya. Nah, ini adalah praktek mindfulness yang saya pikir sudah dijalankan selama sekian puluh tahun oleh Mbok Chok. Dan barangkali Mbok Chok juga punya di sini kemampuan atau quality sebagai biku ya seperti yang diceritakan ya, bagaimana agungnya kabikuan jirah itu, dan saya merasa bahwa Mbok Chok ini adalah guru ibu gitu ya, in some sense gitu, bahwa Mbok Chok ini seperti beliau ini adalah guru ibu gitu loh, kayak sangat menghayati kabikuan itu. Nah, di sini praktek mindfulness dapat dilihat dalam setiap kata yang lahir di trilogi jirah ya. Jadi saya meyakini bahwa mindfulness ini adalah dasar dari trilogi jirah. Di situ ada sebuah pertanyaan, ada sebuah kebaruan, ada sebuah perspektif baru, dan ada sebuah refleksi. Nah, di dalam mindfulness itu yang terpenting adalah juga refleksi ya. Ketika kita merespon sesuatu dengan mindfulness, kita juga mendapatkan refleksi yang mindful gitu. Tidak hanya sekedar kita meresapi sesuatu atau experience, tetapi kita juga menghasilkan refleksi. Seharusnya itu ya. Dan tidak ada makna tunggal, yaitu sebuah keniscayaan bagi penulis sastra seharusnya bahwa penerimaan kita terhadap karya sastra itu adalah karena kita meyakini tidak ada makna tunggal. Ya, kembali ke mindfulness tadi, flexibility and multi perspective ya. Nah, ini saya suka bagian awal ya. Bagian awal itu sebuah meditasi akan mengembara ke 9 arahkah kelelapan, misalnya seperti itu ya. Akan mengembara ke 9 arahkah kelelapan. Nah, itu sudah puisi ya, puisi yang syarat makna. Kemudian atau diam sajakah menatapi tubuh yang terlelap. Di luar sana embun telah terbentuk, entah tangan-tangan angin, entah isak-isak daun dan rerumputan, entahlah. Ya, saya suka sekali ya membaca puisi ini. Saya suka mengulang-ulang puisi ini karena bagi saya embun yang telah terbentuk oleh tangan-tangan angin atau oleh isak daun rerumputan itu membawa kita ke kesadaran yang berbeda, kesadaran yang mungkin selama ini tidak kita temukan karena kita sangat sibuk dengan dunia luar gitu ya. Nah, ini kemudian yang saya pikir mindfulness akan membawa kita mengatasi chaos yang ada di luar external world. Jadi external world itu is chaotic and mindfulness itu bring us inner peace gitu. Kita bisa mengatasi chaos itu kalau kita mampu menjalani hidup dengan mindful. Sehingga di sini di awal ini saja saya merasa bahwa puisi, metafora, personifikasi dan imagery itu terkandung di awal puisi yang menjadi pembuka ini ya. Di situ ada personifikasi dan imagery. Nah, kenapa saya mengatakan imagery? Karena imagery itu adalah sebuah perumpamaan atau figurative of language yang menghasilkan image atau gambar gitu. Nah, ketika kita berimajinasi menggambarkan bagaimana embun terbentuk oleh tangan angin atau isak daun dan rerumputan, itu imajinasi kita menjadi indah gitu. Bagaimana proses terbentuknya embun, bagaimana kita meresapi embun itu terbentuk. Itu menurut saya praktik mindfulness ya, self reflection juga. So bagaimana saya selama ini misalnya ya cukup jarang misalnya kita merespon embun gitu, cukup jarang juga kita merespon angin dan daun-daun yang berguguran misalnya. Nah, membaca karya ini adalah sebuah praktik mindfulness gitu, seperti tadi dikatakan oleh Jero Jemiwi juga, bahwa satu halaman aja kita resapi, maknai dan kita ulang-ulang, itu bisa membuat kita lebih punya kedamaian hati gitu ya. Nah, di sini juga ada tadi saya katakan kabikuan ya. Saya rasa ekosistem kabikuan yang adiluhung yang disupport oleh komunitas yang membentuk kabikuan itu membuat saya juga terkesima ya. Ini di halaman 112 di Janda dari Jirah saya kutip,
Tanah kebikuan tidaklah semata-mata karena anugerah raja, tidak pula karena sebab persembahan orang kaya. Namun tanah itu disebut kabikuan bila penghuninya menyadari manfaat dari kabikuan. Jadi kabikuan itu bukan tercipta begitu saja, bukan hadiah, bukan bisa terbeli, tidak terbeli gitu. Tetapi orang-orang merasa bahwa kabikuan itu ada karena memang bermakna dan memberi value atau memberi manfaat terhadap ekosistem yang ada di sekitarnya. Jadi saya merasa bahwa ekosistem kabikuan yang ada di Luhung itu diciptakan ya, bukan terberi dan bukan terbeli gitu, bukan terberi dan bukan terbeli ya. Bahkan orang kaya tidak bisa membeli seperti itu. Bahkan raja juga tidak bisa ya. Jadi itu harus muncul dari orang-orang yang menyadari kemanfaatan dari kebikuan. Jadi ini yang saya katakan bahwa ekosistem yang ada di Trilogi Jirah ini sangat organik gitu ya. Organik dan saya rasa logis gitu. Kalau kita lihat secara lebih mendalam bahwa ekosistem yang terjadi di situ semua punya alasan-alasan tersendiri, kehadirannya memang betul-betul tidak sekedar tempelan gitu ya. Kemudian ada juga ekosistem makna yang telah tersurat. Misalnya pada bagian 15, pernikahan Ratna Manggali dan Bahula yang telah disuratkan oleh takdir. Di situ ada kata-kata yang sangat menyentuh, selesaikan tugasmu karena memang kamu sudah harus menikah dengan Ratna Manggali, jadi tuntaskan tugasmu karena itu telah tersurat. Itu bagi saya merasa selama ini kita mungkin kalau kita sangat marah pada keadaan kita saat ini ya, kita kurang mindful dan kita kurang grateful ya, kurang mindful memaknai dan kurang grateful, kurang bersyukur bahwa sesungguhnya beberapa hal yang terjadi di dalam diri kita itu sudah ditakdirkan. Seperti tadi saya katakan di bagian awal bahwa apa yang mesti dihindarkan dalam hidup, ada yang tak terhindarkan dan ada yang menghindar tanpa kita hindari. Jadi bagaimana kita menghindar kalau sesuatu itu harus terjadi, apa yang harus kita hindarkan. Jadi hal-hal yang seperti itu membuat saya lebih mindful gitu dan lebih grateful. Kemudian ada bagian 16 juga kemenangan Kediri di bawah Raja Airlangga dan pencatatan sejarah oleh para penyair, juga kecemasan soal wilayah kekuasaan kabikuan yang diserahkan kepada Samarawijaya. Itu juga sangat romantis, sangat meaningful gitu ya. Dan juga tentang bagaimana pembagian kerajaan Kediri dan Jenggala di bagian 17. Itu ada tata kramanya dan ada alasan-alasannya, tidak sekedar alasan politik ya, tetapi ada alasan-alasan tata krama. Nah, di sini saya suka sekali ya, karena tata krama ini membuat saya mengingat pada sebuah legacy yang diturunkan oleh tetua zaman dulu, bahwa jika kamu melanggar tata krama ada konsekuensinya. So ada konsekuensi yang harus ditanggung. Jadi itulah yang membuat saya terpesona pada karya ini, bahwa tata krama ini ditegakkan gitu, atau rules-nya ditegakkan. Nah, di dalam Rarung misalnya, mindfulness Rarung ini juga luar biasa ya. Ini bagian yang paling tebal dari seluruh Trilogi Jirah ini. Ini adalah inward journey, bagaimana Rarung sebagai murid utama di Kabikuan Jirah itu ternyata, saya harus spoiler ya supaya banyak orang yang beli, ternyata menyimpan cinta juga kepada Ratna Manggali, dan Ratna Manggali juga menyimpan cinta kepada Rarung. Tetapi harus ditahan sedemikian rupa karena tidak memungkinkan ya, karena Rarung adalah murid dari ibunya dan dia adalah katakanlah seorang anak dari Jirah. Bagaimana mungkin dia mencintai muridnya gitu. Dan si murid sendiri, Rarung, menempatkan diri sedemikian rupa sehingga dia mengabaikan cinta yang telah dilihatnya dan telah dimilikinya juga. Jadi di sini kemudian saya berpikir bahwa ini adalah cinta yang maha luas ya, bahwa Rarung sebagai simbol murid utama yang sempurna, murid yang berkarakter kuat dan mindful, juga ternyata tidak bisa merespon cinta yang sedemikian rupa karena tata krama tadi ya, tata krama yang dia usung gitu. Dan juga
seluruh semesta yang terlibat dalam kegalauan hati seorang Rarung ini menambah kepedihan-kepedihan atau menambah romantisme cinta yang dimiliki oleh Rarung. Dan sekali lagi ini adalah bagian yang mengaduk-aduk emosi juga ya, gitu. Nah, di bagian Manggali-Kalki tadi sudah banyak disebut oleh Jero Jemiwi juga. Tapi yang menarik menurut saya itu ada filosofi capung ya. Tadi di bagian 32 ada persoalan filosofi capung dan kenapa bukan binatang lain gitu. Kenapa capung secara spesifik ya. Di sini juga ada filsafat yang saya suka. Di sini ada kata-kata sakala, kefala dan suda agar tubuh mengenali perasaan, setelah mengenali perasaan lalu menuju tanpa perasaan. Ini menurut saya mindful banget ya. Kita kadang merasa bahwa oke, tubuh kita telah berada di tempat yang seharusnya, mata telah berada di tempat yang seharusnya, hidung telah berada di situ. Tapi hanya sekedar itu. Tapi perasaan-perasaan bagaimana sih hidung sebagai hidung, bagaimana sih mata sebagai mata, itu mungkin kita tidak menggali terlalu jauh. Tetapi di sini diingatkan bahwa tubuh harus mengenali perasaannya dan setelah mengenali itu kemudian menuju tanpa perasaan. Ini sangat luar biasa menurut saya dan itu adalah bagian Manggali-Kalki yang sangat saya suka. Dan juga tentunya ada tata krama dharma negara dan dharma agama, bagaimana memisahkan keduanya, kemudian bagaimana menyikapi keduanya dengan bijaksana. Dan juga ada kelahiran Manggali sebagai lambang kelahiran Siwa Buddha. Salah ketik ya lambing. Jadi ada Manggali yang tadi saya sempat baca berulang-ulang juga bahwa di umur yang sangat belia dia sudah bisa meramal gitu. Wah, ini sangat luar biasa. Nah, kemudian saya akan ke Rosenblatt Reader Response Theory ya. Setelah tadi mindfulness, saya akan bergeser sedikit ke Reader Response Theory. Nah, kenapa kemudian saya melibatkan perspektif reader response theory di sini karena saya menempatkan diri sebagai reader, di mana respons saya sebagai reader terhadap karya sastra itu ada dua hal menurut Rosenblatt di sini. Yang pertama adalah aesthetic reading, merespon dengan estetika, dan kemudian kedua merespon dengan afferent reading, itu menghubungkannya dengan pengalaman praktis. Sebagai pembaca yang juga penulis, saya juga penulis sastra, saya merasa bahwa aesthetic reading itu dilakukan dalam rangka menemukan struktur keindahan bahasa, struktur style, struktur plot yang dikemas sedemikian rupa dan kemudian menjadikannya sebuah refleksi. Tetapi di dalam afferent reading itu kita sudah melibatkan pengalaman-pengalaman sebagai makna empiris gitu. Misalnya katakanlah ketika kita berbicara soal capung gitu misalnya, capung dalam pengalaman empiris saya tentu berbeda dengan capung dalam pengalaman empirisnya Charma Citrawati misalnya, berbeda juga dengan Jero Jemiwi bagaimana menyikapi capung. Nah, itulah yang membuat respon pembaca terhadap karya sastra itu akan berbeda di afferent reading. Kalau dalam aesthetic reading juga seperti itu deh, estetika kata, respon kita terhadap kata itu akan berbeda cara kita merespon. Jadi itu yang ditekankan dalam reader response theory. Nah, jadi ada dua, respon estetika dan respon praktis tadi yang juga membentuk pembacaan saya secara mindful ya. Jadi saya merasa bahwa merespon trilogi Jirah ini harus sangat hati-hati dan tidak hanya sekedar untuk membaca, tetapi juga melibatkan filosofi dan pengalaman empiris, estetika dan sebagainya ya. Nah, kalau dari segi estetika bahasa, tentu saja di sini kita akan melihat lautan metafora ya. Lautan metafora saya tidak katakan lagi sebagai metafora yang berdiri sendiri seperti itu, tapi lautan ya, lautan yang artinya tidak akan ada habisnya gitu. Kemudian filsafat, pedoman hidup, lingkungan, suara alam pikir bawah sadar dan suara semesta yang menjadi bagian hidup dari ekosistem cerita. Kemudian estetika pengalaman, suara realis, empiris, imajinatif. Kalau kita merespon karya ini secara imajinatif, maka karya ini akan menjadi karya yang sangat filmis ya. Karya yang sangat filmis itu karya yang bisa direspon sangat filmis dan yang saya bayangkan itu adalah
film-film yang menghadirkan keharuan-keharuan dengan gambar-gambar yang sangat imajinatif ya. Di sini kemudian kemunculan realitas imajinatif. Jadi ada dua realitas, adalah realitas yang betul-betul realitas dan realitas imajinatif. Dan di sini realitas imajinatif itu berpadu dengan empiris gitu. Jadi dia menjadi empiris imajinatif. Dan saya bisa katakan bahwa unlimited sources dari imajinasi ini membuat dia amazingly beautiful, and unlimited richness yang bisa kita dapat dari karya ini juga amazingly beautiful. Nah, itu estetika pengalaman yang didapat. Nah, menurut Rosenblatt teori, makna itu diciptakan oleh pembaca dan respon terhadap peristiwa dan karakter itu direspon lagi. Sehingga tidak ada respon yang berhenti di satu titik. Ya, respon itu kan bergulir. Misalnya seperti sekarang kita menciptakan respon, kemudian kita gulirkan lagi di Zoom atau di sosial media, maka respon yang diterima di sosial media dan audiens di luar sana itu akan berbeda lagi. Ya, jadi itu ketika refleksi terhadap perasaan dan ekspresi itu dibahasakan kembali. Nah, ini yang disebut dengan active reading and creative reading. Itulah pembacaan terhadap trilogi Jirah yang sore hari ini kita bicarakan. Jadi, pembacaan yang mindful terhadap karya yang mindful akan menghasilkan refleksi yang mindful. Saya ingin menyimpulkan bahwa Jirah adalah produk mindfulness, pembacaan terhadap Jirah adalah proses mindfulness, respon terhadap Jirah adalah respon estetika dan praktik mindfulness, refleksi terhadap Jirah adalah refleksi mindfulness. Di sini saya akan mengutip satu kalimat yang cukup bagus dari Mark. In order for readers to make sense of this literary text, the theory tends to focus on a range of different roles readers should adopt when they are engaged in the process of reading. Reader response theory is regrounded upon the assumption that in a reading experience, readers act as a part as much as the text to make an interpretation. Jadi, reader di sini atau pembaca ini memiliki keluasan interpretasi yang merespon teks itu sendiri berdasarkan pengalaman estetika dan pengalaman empirisnya, seperti itu. Baik, itu adalah pembacaan saya yang sore hari ini sempat saya lakukan. Pembacaan saya sudah lama sih sebenarnya, bukan sore ini ya. Itu dulu Citra, thank you. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Sonia. Pemaparan yang benar-benar sangat jelas sekali ya tentang mindfulness ya. Jadi benar-benar sesuatu yang baru. Saya benar-benar belajar hari ini untuk belajar banyak ya tentang mindfulness, juga tentang self love tadi, tentang bulat sarira. Tadi saya memang sempat menangkap beberapa poin yang Mbak Sonia sempat sampaikan mengenai bagaimana trilogi Jirah ini sebenarnya perjalanan kita ke dalam ya. Saya sangat setuju dengan Mbak Sonia bagaimana ekosistem ya alam itu dihidupkan sedemikian rupa dan menjadi sebuah kekuatan dalam trilogi Jirah gitu. Akan sangat menarik jika ada lagi diskusi-diskusi mengenai bagaimana kekuatan dari metafor-metafor ini atau imagery tadi yang diceritakan oleh Mbak Sonia ini dibahas lagi lebih detail ya. Karena kan tadi Mbak Sonia fokusnya pada mindfulness gitu. Jadi mungkin ada lagi diskusi lagi nanti tentang metafor, perspektifnya bagaimana, karena memang kekuatan seperti yang dikatakan Mbak Sonia, Jero Jemiwi tadi, kekuatan dari trilogi Jirah ini adalah kata-kata yang memang sangat padat dan puitis sekali. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita kutip, kita baru sadari gitu ketika kita membaca trilogi Jirah ini gitu. Dan memang perlu membacanya berkali-kali. Tidak mungkin satu kali, dua kali, pasti perlu berkali-kali karena banyak sekali hal-hal yang sangat menarik dan bisa kita petik pelajaran-pelajaran ataupun hal-hal baru di dalam trilogi Jirah. Kalau teman-teman melihatnya dari perspektif sejarah misalnya itu berbeda lagi. Teman-teman bisa melihat seperti yang Mbak Sonia sampaikan tadi, fakta-fakta sejarah yang mungkin kalau misalnya teman-teman membaca trilogi Jirah, ini Airlangga ini pas zamannya siapa ya gitu kan, masih kita akan belajar lagi mengenai itu. Kemudian siapa sih istrinya Airlangga, kemudian bagaimana pembagian wilayah dari Kerajaan Kediri,
menjadi daha, kemudian bagaimana nantinya anak-anak dari Airlangga mendapatkan bagian itu, kita akan belajar secara tidak langsung mengenai sejarah dari yang ini disampaikan oleh Mbak Cok Sawitri. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita. Sekarang kita akan tiba pada sesi diskusi ya, bagi teman-teman yang telah hadir di Zoom meeting, mungkin yang ingin membagi dengan kami hasil pembacaannya juga yang sudah sempat membaca, karena teman-teman di sini yang hadir juga adalah teman-teman yang ya saya tahu sudah memiliki buku semua ini, memiliki buku trilogi Jirah. Jadi saya pikir akan lebih sangat menarik lagi jika ada tanggapan ataupun ada pertanyaan juga terhadap kedua narasumber kita yang luar biasa. Saya bisa berikan kesempatan melalui raise hand ya untuk teman-teman yang telah hadir di Zoom meeting untuk bertanya atau menanggapi mengenai apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber